Kembali dalam IDX Market Opening pemirsa, kita ke top headline kami pada pagi hari ini, di mana Kementerian Keuangan mengusulkan untuk mengenakan cukai pada minuman berpemanis. Hal ini guna menambah jumlah barang kena cukai, terutama atas barang yang berdampak negatif terhadap masyarakat. Kementerian Keuangan mewacanakan untuk mengenakan cukai terhadap minuman berpemanis di tengah upaya pemerintah mencari basis penerimaan cukai baru. Langkah ini juga bertujuan untuk memperbanyak barang kena cukai atau BKC sehingga konsumsi masyarakat atas barang yang berdampak negatif bagi kesehatan itu bisa dikendalikan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Rabu lalu telah dukungan DPR untuk mulai mengekspansi basis dari cukai, terutama minuman berpemanis atau yang lain. Cukai mencapai 7 hingga 9 objek kena cukai, sementara Indonesia baru menerapkan 3 BKC. Ketiga barang kena cukai tersebut adalah cukai hasil tembakau atau cukai rokok. Kedua, cukai minuman mengandung etil alkohol, dan ketiga, cukai etil alkohol. Adapun realisasi penerimaan cukai di tahun 2020 sebesar Rp176,31 triliun terhadap APBN. Penerimaan cukai ini ditopang cukai hasil tembakau Rp170,24 triliun, lebih tinggi 3,21% dari target Rp164,94 triliun. Lantas, apabila wacana pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis terlaksana, akankah berdampak terhadap perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, terutama yang bergerak di sektor makanan dan minuman? Simak pembahasannya sesaat lagi. Dan untuk membahas sejumlah sentimen pada pagi hari ini, peluang pembukaan dari indeks harga saham gabungan dan peluang juga dari Anda pemirsa, bagaimana untuk memperbarui ataupun mendiversifikasi portofolio, kami akan berbincang bersama dengan Bapak Arya Santoso, pengamat pasar modal. Selamat pagi Pak Arya. Pagi Prisa. Apa kabar Pak? Baik, sehat. Sehat, terima kasih banyak Pak untuk waktunya pada pagi hari ini. Indeks harga saham gabungan kemarin meskipun asing mencatatkan net buy puluhan miliar rupiah tidak mampu untuk menjaga IHSG tetap bergerak di atas posisi 6.000. Akhirnya turun ke 5.900-an. Tapi nih Pak, dari Wall Street pada penutupan semalam positif, Bursa Eropa juga lebih duluan sudah merespon dengan penguatan, tapi Asia masih tertekan dan pagi hari ini Nikkei, Kospi juga sudah mulai ada tanda-tanda pembalikan arah ke arah positif. Peluang dari IHSG pagi-pagi ini Pak, harusnya ada rebound atau gimana nih Pak setelah break di bawah posisi 6.000? Ya, memang kita perhatikan apa yang sudah terjadi di Amerika membawa sentimen global sampai ke regional Asia juga, dan hari ini terlihat lumayan cerah ya di bursa Asia. Oleh karena itu akan juga membawa satu sentimen yang positif ke indeks harga saham gabungan. Walaupun masih ada ruang ya penurunan lebih lanjut sampai ke kisaran 5.900, tetapi kita perhatikan bahwa sangat mungkin cukup stabil hari ini sehingga indeks berkonsolidasi di kisaran 5.900 sampai 6.100 cukup volatile karena dalam kondisi seperti ini kelihatannya antara para investor jangka pendek yang juga masih khawatir dengan investor jangka panjang yang sudah mulai membeli dengan kondisi pelemahan disebut buy on weakness. Oke, lebih ke konsolidasi. Ada penguatan tetapi tertahan hanya range-nya 59 sampai 6.100 ya? Iya. Tidak terlalu signifikan berarti. Oke. Ya, kelihatannya akan positif di awal Februari. Apa sih yang menjadi sentimen sehingga indeks harga saham gabungan saat ini menguji level 6.000? Sebelumnya dari Bursa Amerika juga sempat menyentuh level terendah 3 bulan tapi rebound kembali. Apakah itu juga yang mengiringi penguatan dari indeks harga saham gabungan akhirnya juga mengalami koreksi yang cukup tajam beberapa hari ini karena kenaikan yang sudah cukup signifikan di bulan Januari ini, Pak? Atau seperti apa? Ya, kita perhatikan dari awal bulan Januari itu dari level 6.000 juga kemudian sempat naik ke 6.500-an. Dan mulai disadari juga oleh para investor bahwa bagaimana GDP growth juga belum terlalu ada peningkatan yang signifikan. Terus kita juga dibayangi dengan kekhawatiran performance atau kinerja dari para emiten di tahun 2020. Sementara itu harapan akan penerapan vaksin juga masih belum terlalu
tergambarkan dengan baik ya, karena memang masih perlu waktu juga untuk pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam kondisi seperti ini, sementara para investor juga ya, khususnya yang jangka pendek melepas posisi sehingga terjadi penurunan dan tekanan ke pasar. Oke, tapi koreksi yang terjadi ini masih tergolong koreksi sehat, Pak Arya? Ya, dalam kondisi saat ini sampai dengan akhir Januari koreksinya masih cukup baik karena bagaimana agresif naiknya yang sudah terjadi selama 3 bulan terakhir itu merupakan satu hal yang menarik ya bagi para investor jangka pendek untuk bisa melakukan profit taking terlebih dahulu. Baik, ada kecenderungan pemirsa IHSG akan bergerak menguat tetapi range-nya terbatas 59 sampai dengan 6.100 saja, masih dalam tren konsolidasi menurut Pak Arya. Pak, ada informasi terbaru tadi mengenai pemerintah yang berencana mengenakan pajak terhadap minuman berpemanis. Sebenarnya wacana ini sudah sempat kita dengarkan beberapa waktu yang lalu, tetapi kemudian tidak ada kabar lagi dan baru mencuat lagi. Ada nggak sih indikasi yang nantinya negatif mungkin ke emiten-emiten yang ada kaitannya dengan minuman berpemanis? Ya memang kita kalau perhatikan itu merupakan salah satu yang dianggap juga addicted ya ke masyarakat yang dianggap juga kurang baik bagi kesehatan. Tapi walaupun demikian kita juga memperhatikan price movement dari future sugar ya. Jadi itu memang dalam tahun ini sudah ada kenaikan sebesar 50% dari 10 ke 15 dan masih mungkin di tahun 2021 ini ada kenaikan sekitar 30% lagi untuk bahan baku gulanya sendiri. Oleh karena itu menjadi tekanan bagi para produsen yang berbahan baku gula juga bahwa akan meningkatnya COGS atau harga pokok penjualan. Nah dari sini wacana dari pengenaan cukai itu perlu diperhatikan juga besarannya. Nanti kita perlu cari informasi lebih lanjut sebesar apa. Memang jika tidak terlalu besar maka itu tidak terlalu menjadi beban juga bagi konsumen dan akan terus dikonsumsi. Penjualan walau bagaimanapun sekarang ada pelemahan ya baik dari daya beli masyarakat yang tidak juga terlalu memperhatikan makanan-makanan yang bukan pokok ya. Jadi oleh karena itu kondisi seperti ini sebenarnya wacananya cukup baik bagi pemerintah untuk bisa dapat source of income lain yang juga merupakan suatu income yang berkelanjutan. Namun di sisi lain mungkin saja ada pengaruhnya ke emiten. Mungkin saja ada pengaruhnya ke emiten, tetapi sebenarnya langkah ini untuk jangka menengah panjang baik untuk pemasukan ataupun perekonomian Indonesia. Tetapi biasanya betul. Pak Arya, kecenderungan karakter dari market adalah cepat sekali merespon sebuah informasi gitu ya, apalagi kalau ada wacana. Jadi orang sudah mengamankan portofolio dulu sebelum itu menjadi kenyataan, sebelum benar-benar disahkan. Apa rekomendasi untuk emiten-emiten consumer? Karena kan ini pasti yang berkaitan erat. Kemarin sempat Unilever, Indofood, ICBP ini mengalami diskon yang cukup dalam. Sebenarnya peluang tidak sih untuk melakukan pembelian ke emiten-emiten consumer ini? Atau ada strategi lain dari Pak Arya? Ya, kita boleh menunggu dulu untuk harga yang lebih bagus ya. Sementara ini Unilever juga tidak terlalu murah, tapi bukan karena sentimen dari wacana pengenaan cukai dari gula ya. Jadi atau bahan baku untuk yang berpemanis. Tetapi sebenarnya memang dari para investor melihat bagaimana seperti dividend yield-nya juga tidak terlalu menarik karena relatif sudah kecil ya untuk Unilever. Kemudian harga sekarang juga relatif cukup tinggi, maka terjadi penurunan untuk bisa terjadi penyesuaian ke level equilibrium-nya lagi. Indofood, ICBP juga tidak terlalu murah, oleh karena itu bisa menunggu supaya bisa mendapat harga yang lebih baik dibandingkan dengan harga sekarang. Oke, Unilever, Indofood, ICBP yang leading dari sektor consumer, menurut Pak Arya tidak terlalu murah. Kemarin sempat mengalami pelemahan, misalnya Indofood turun 3,44%. Tetapi kalau mau tunggu turunnya lebih murah lagi nih Pak Arya, sekarang di pre-opening sudah naik 1,58%, 2 menit sebelum pembukaan perdagangan pagi hari ini. Berarti langsung ada pembalikan arah. Gimana tuh Pak? Harus menunggu harga murah tetapi tampaknya belum diberikan nih, atau tunggu lagi dengan waktu yang lebih panjang? Ya, jadi memang holding period ataupun bagaimana investor itu punya karakter masing-masing. Ada yang jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Bagi yang jangka pendek boleh saja memanfaatkan fluktuasi sementara terjadi pergerakan naik turun ya. Jadi walaupun tren turun tetap ada hari-hari di mana dia bergerak naik dulu sementara.
Jadi boleh dipakai strateginya, bisa dengan cepat melakukan perdagangan sehingga tidak kemudian turun kembali ya. Jadi pelemahan masih mungkin jangka menengah, jangka panjang masih mungkin ada pelemahan lanjutan, tetapi dalam jangka pendek mungkin saja ada sentimen-sentimen baik yang membuat harga ada penguatan. Oke, jadi tidak murah tadi itu, maksudnya Pak Arya adalah kalau tipe investor ini melihat emiten consumer ini lebih kepada jangka menengah panjang. Tetapi Ya, kalau betul. jangka pendek bisa memanfaatkan momentum koreksi dan penguatan yang berlangsung fluktuatif setiap hari gitu ya? Ya, betul. Karena mungkin saja dalam waktu misalnya 3 hari sampai 10 hari ada penguatan begitu, tapi kemudian melanjutkan tren penurunannya. Seperti kita perhatikan di tahun 2021 ini memang rata-rata emiten-emiten itu masih melakukan tren turun. Oke, kalau untuk jangka pendek tentunya sesuai dengan karakter para investor saja melihat pergerakan dan peluang di Unilever, Indofood, dan ICBP. Tetapi Pak Arya, kalau untuk jangka menengah panjang, dari Pak Arya sendiri lebih prefer ke saham mana dari consumer? Ya, sebenarnya untuk consumer, untuk Unilever itu lebih baik kita tunggu harga lebih murah. Gudang garam saat ini relatif cukup murah ya, tapi memang tidak terlalu menjadi hal yang menarik karena juga masih dibayangi dengan sentimen peningkatan cukai rokok yang cukup besar karena biasanya rutin ada kenaikan gitu, tapi ketika ini mau dirapel gitu dan langsung naiknya besar, itu juga menjadi kekhawatiran bahwa akan terjadi penurunan penjualan. Tapi yang relatif cukup murah itu di GGRM. GGRM yang relatif murah tetapi kurang menarik. Sebaiknya apa yang dilakukan dengan proyeksi seperti itu? Apakah kita wait and see dulu atau ya udah cicil beli aja sambil berharap? Cicil beli aja. Ya, cicil beli aja. Jadi relatif cukup murah. Jadi bisa melakukan cicil beli. Tekanan sementara karena seperti cukai rokok begitu, itu sentimennya sebenarnya setiap tahun ada kenaikan sebelumnya. Cuma karena tempat tidak naik karena pandemi, kemudian itu nanti mungkin saja dirapel terus kenaikan akan cukup besar, itu menjadi tekanan juga bagi sentimen terhadap emiten rokok juga termasuk yang lain selain gudang garam. Tetapi cukup bagus untuk bisa lakukan cicil beli dan relatif cukup murah dibandingkan consumer yang lain. Oke, kalau begitu apa saja rekomendasi saham pilihan hari ini Pak? Ya, untuk hari ini sementara kita masih perhatikan juga untuk Big Cap Bank, itu juga masih cukup menarik ya untuk jangka pendek, untuk melakukan fluktuasi sentimen jangka pendek bisa dilakukan pembelian dan perhatikan cukup gesit juga, nanti diperhatikan pada saat penurunan lanjutan itu bisa dimanfaatkan untuk membeli dengan harga yang lebih baik dibanding harga sekarang. Cermati perbankan di tengah pembukaan perdagangan pada pagi hari ini ya. Oke. Betul, ya. Pembukaan perdagangan langsung saja saya akan simak terlebih dahulu pemirsa ya. Sambil menunggu data RTI, ya ini dia sudah muncul pemirsa di mana indeks harga saham gabungan lebih dari 1 menit pembukaan naik 1,45%, langsung ke 6.063. Oke, Pak Arya, ada semacam lompatan di pembukaan pada pagi hari ini ke 6.065 sambil menguji level resisten terdekat dari Pak Arya tadi di 6.100. Kalau ternyata indeks mampu rebound sama seperti bursa global pada pagi hari ini dan berlanjut begitu ya melewati 6.100, peluang dari indeks akan menguji resisten berikutnya di posisi berapa? Di 6250. Jadi memang cukup menarik nanti di awal Februari ya, kemudian sekitar 1 minggu atau ya 1 minggu kemudian itu sangat mungkin untuk juga terjadi penguatan, bahkan ketika market cukup optimis akan mencapai kisaran 6250. Oke, tampaknya agak berat tidak ya Pak Arya ke 6250 mengingat ini adalah hari Jumat yang biasanya... Nggak hari ini, Prisa. Nggak hari ini. Jadi hari Jumat ini konsolidasi sampai kisaran 6.100, kemudian dilanjutkan pekan depan. Jadi di pekan depan mungkin saja pergerakan ada potensi untuk penguatan sampai 6250. Hari ini peluangnya adalah konsolidasi. Di 6.100, ya, sampai kisaran 6.100. Baik, apa yang membuat Pak Arya tadi lebih memilih emiten-emiten perbankan? Ya, emiten perbankan ini memang cukup baik ya, di mana ketika ada pemulihan ekonomi, juga pada saat ada ekspansi, begitu kemudian ada bisnis yang cukup berkembang kembali karena ada pemulihan ekonomi, stimulus, semua itu melalui perbankan, khususnya perbankan yang besar ya. Jadi oleh karena itu bobot terhadap indeks juga cukup baik ya, cukup besar dan diperkirakan akan menjadi salah satu katalis yang positif juga untuk kembali menggerakkan indeks harga saham gabungan di awal Februari. Saham-sahamnya apa nih Pak dari perbankan? Untuk BBRI, Mandiri, BCA, Big Caps ya. Jadi itu yang
menurut saya sangat cukup baik untuk bisa dimanfaatkan pergerakan penguatan dalam seminggu ke depan. BBRI, BBNI, Ya. Bank Mandiri, BJBR pada pagi hari ini pemirsa, itu yang saya lihat dari Net Foreign Buy mendominasi. BBNI yang paling signifikan disusul oleh BBRI. Rata-rata perbankan hari ini naik di atas 1 sampai dengan bahkan ada yang 3% begitu ya, tetapi memang masih terus bergerak dan berubah-ubah. Bagaimana support dan resisten dari tadi Anda katakan rekomendasinya adalah BBRI? Ya, saat ini support itu ada di area 4.420 ya, 4.420 dan kondisi saat ini masih cukup baik ya konsolidasinya di kisaran ini. Sangat mungkin untuk ada pergerakan kembali ke 4.800 untuk BBRI. 4.800. Oke, nanti akan kita bahas lebih jauh dan kita tampilkan juga grafisnya untuk Anda mengenai saham pilihan. Kita harus jeda terlebih dahulu, Pak Arya. Ya, baik. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut.